Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Bahri dari kelas 7 Sia 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, Miss Yanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen saya, Miss Yanti, untuk disuruh mereview tentang materi hari ini. Ada 5, yaitu jelaskan definisi testing. Yang kedua, tujuan dari sebuah testing. Yang ketiga, mengapa dalam sebuah testing dibutuhkan sebuah tim testing. Yang keempat, psikologi seorang tester. Yang kelima, metode testing. Oke, saya akan jelaskan yang pertama dulu tentang definisi testing. Testing itu menganalisa sebuah software yang akan dideteksi tentang keadaan sekarang dan keadaan yang akan diinginkan. Testing juga dapat diartikan sebagai proses atau menguji suatu program. Akan diuji program tersebut yang mana ada error atau bug dalam program tersebut. Atau juga dapat diartikan sebagai eksekusi program ataupun sistem yang menemukan error atau bug dalam program tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sebuah testing. Tujuan dari testing yaitu menemukan error tetapi juga mengoreksi dan menghilangkannya pada program tersebut. Dan kemudian saya akan jelaskan tentang yang ketiga, mengapa dalam sebuah testing dibutuhkan sebuah tim testing. Karena apa? Testing bukan hanya testing saja, dia juga bisa meminimaliskan tentang kegagalan dalam proyek tersebut, tapi juga meminimalkan resiko kegagalan pada proyek tersebut. Dalam tim testing juga ada beberapa banyak orang. Tim testing tidak sendiri saja, dia ada banyak masing-masing memilih tugasnya, yaitu mengeksplorasi, mengevaluasi, terus melacak dan melaporkan kualitas produk tersebut. Sedangkan para tester, dia tidak bertanggung jawab dalam hal itu, dia hanya dalam menguji atau mengecek sebuah program tersebut apakah ada error atau bug dalam program tersebut, serta menghasilkan pengukuran dan kualitas pada produk tersebut juga. Kemudian saya akan jelaskan bagian keempat, itu psikologi seorang tester. Diartikan psikologi tester ini sangat menarik karena memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Karena apa? Pada saat sebuah pembangun ingin membangun sebuah program, akan tetapi tester ingin menghancurkannya. Kenapa? Karena tester ingin melihat ketahanan pada program tersebut, apakah ada yang error atau tidak. Dia ingin membuat suatu kegagalan dalam produk tersebut, mengetes atau mengevaluasi, mengeksekusi suatu program tersebut, apakah tahan atau dia bisa lewat dalam eksekusi tersebut dengan cara menghancurkan tadi, seperti yang saya bilang tadi, dihancurkan dengan dia membuat kegagalan yang ada gitu, dengan dimana dia membuat kode-kode program yang membuat program tersebut gagal, apakah dia gagal atau tidak. Pokoknya dia di sini dia membuat kehancuran pada program itu, melihat pertahanan sebuah software atau program itu, apakah bisa apakah sesuai dengan yang diinginkan gitu, apakah sesuai yang diharapkan gitu, agar nantinya ketika dikembangkan program tersebut tidak ada kesalahan, yang dimana tester ini hanya memandang sebuah pembuktian bahwa kode bekerja sesuai dengan baik, sesuai dengan dipersepsikan atau yang diharapkan dan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut gitu. Kemudian bagian 5 tentang mutu testing. Di sini terdiri dari dimana dia di sini mengatakan pertama, dia tes case yang bagus adalah yang mempunyai
kemungkinan tinggi dalam mendeteksi defek yang sebelumnya ditentukan, yang belum ditemukan, bukan yang dapat diperlihatkan bahwa program bekerja dengan baik. Maksud dari penjelasan tersebut itu dia tuh harus mempunyai kemungkinan tinggi, dia tuh harus mengecek atau membuat mengecek atau mengeksekusi program atau software tersebut, apakah ini sudah ada atau belum. Pokoknya dia program tersebut harus memang benar-benar baru dibuat, bukan yang sudah ada dan di testing gitu, bukan yang sudah ada program yang sudah ada terus di testing. Enggak, dia harus benar-benar memang baru dibuat dan harus baru dibuat dan di testing gitu. Dan di sini dikatakan bukan yang dapat diperlihatkan bahwa program bekerja dengan benar. Maksudnya program tersebut memang benar-benar dia memang harus di testing benar-benar baru, ya seperti saya bilang tadi, baru dibuat dan harus di testing, yang bukan yang sudah jadi, yang sudah sempurna yang harus testing, bukan yang sudah sempurna untuk ditunjukkan gitu, bukan. Dia yang saya ketahui sih dia tuh yang memang baru dibuat dan ditesting apakah ada masalah pada program tersebut gitu, bukan yang sudah ada programnya baru kita perlihatkan kebagusannya, enggak seperti itu. Poin kedua di sini menjelaskan tentang tunjukkanlah programmer terbaik Anda untuk melakukan testing. Pada tester tersebut dia harus menunjukkan sebuah programnya, maksudnya itu harus benar-benar program yang terbaik dia, mengecekkan yang harus terbaik dia, mengecek benar-benar sampai ke intinya apakah ada bug atau error dalam program tersebut gitu. Poin ketiga di sini jelaskan pastikan bahwa testabilitas adalah suatu objektivitas kunci desain software Anda. Mungkin di sini maksud kalian membuat suatu objektivitas itu atau kunci desain memang harus memang sesuai rencana gitu, desain softwarenya gitu, kunci desain software Anda. Begitulah kira-kira. Terus yang bagian poin keempat di sini dikatakan desain dari sistem seharusnya seperti tiap modul yang diintegrasikan ke dalam sistem hanya sekali. Maksudnya desain itu yang desain yang terdiri dalam modul itu harus hanya sekali ke dalam sistem, tidak boleh berulang-ulang kali gitu. Yang poin kelima, jangan pernah mengubah program. Nah, di sini jangan pernah mengubah program kecuali pada perubahan yang permanen. Maksudnya jangan pernah ketika tester mentesting program tersebut, dia tidak boleh mengubah program atau mengubah kode-kode dalam program tersebut. Dia di sini hanya melakukan pengecekan, melakukan eksekusi dalam program tersebut apakah layak untuk dikembangkan gitu, melihat adakah kesalahan-kesalahan dalam program tersebut gitu. Testing seperti ini aktivitas kebanyakan yang lain. Seperti tiap aktivitas kebanyakan yang lain, testing juga harus dimulai dengan objektif. Nah, maksudnya tester tuh harus melakukan seperti aktivitas yang lainnya gitu. Terus dimulai dengan objektif, harus memang dia sesuai dengan rencananya gitu kan. Terus terstruktur, terencana, terus terdokumentasi dengan baik gitu maksudnya. Oke, sekian aja yang bisa saya sampaikan tentang mereview materi hari ini, mereview materi tentang testing. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika saya ada salah penyampaian atau penjelasannya kurang dimengerti karena saya masih belajar. Semoga bisa bermanfaat juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.